Bapak sekalian, saya sampaikan kabar baik. Ya, tadi ketika saya katakan sama Tuhan, Tuhan, aku mau menjadi jawaban atas permasalahan banyak orang yang dibawa datang kepada saya. Saya sebagai seorang konsultan, Bapak sekalian, masalah manusia itu kalau dibagi itu ada 8 sektor. Ya, jadi hamba Tuhan juga perlu tahu ini supaya nanti ketika mendampingi jemaat itu tahu cara penyelesaiannya. Kita akan ambil 3 terbesar masalah manusia. Ya, 3 terbesar masalah manusia. Jadi masalah kehidupan manusia itu kalau dibagi itu ada 8 sektor kehidupan. Cuma hari ini kita nggak akan bahas 8 sektor ya, karena ini 2 semester, nanti nggak pulang-pulang nanti. Masalah yang pertama ini menduduki peringkat pertama, bos sekalian. Masalah yang pertama yang banyak dialami banyak ada apa? Yaitu masalah ekonomi dan keuangan. Ini menduduki peringkat pertama. Ya, saya berdoa di sini terlewatkan masalah yang pertama ini ya. Tapi di luar sana yang banyak. Nomor 1 masalah banyak adalah ekonomi dan keuangan. Bapak sekalian, ini saya sering mendengar pengajaran ini bertahun-tahun, dan ternyata ini saya lihat ini. Karena banyak orang tuh memindahkan gunung-gunung masalah dan gunung-gunung pencobaan, maka masalahnya itu cuma pindah aja dari jemaat satu ke jemaat yang lain. Pencobanya juga pindah dari pencobaan jemaat yang satu ke jemaat yang lainnya. Ketika kamu punya iman sebisawi, kamu bisa memindahkan gunung. Yang mau Bapak Ibu pindahkan kira-kira gunung apa? Ayo, gunung apa yang mau dipindahkan? Siapa yang mau memindahkan gunung masalah? Angkat tangan. Siapa yang memindahkan gunung-gunung pencobaan? Angkat tangan. Lalu yang lain memindahkan gunung apa? Enggak ada jawaban tadi. Coba. Maka saya tidak mau bos sekalian memindahkan gunung-gunung masalah dan gunung-gunung pencobaan. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, ketika aku punya iman sebiji sesawi, aku mampu memindahkan gunung-gunung emas dan gunung-gunung berkat masuk di dalam kehidupanku. Ya, salah satu-satunya bantuan yang tidak pernah terima PK, bos. Bahkan sebesar mungkin ketika saya hadir, saya harus menjadi jawaban, saya harus menjadi berkat. Coba selama ini sadar nggak? Yang sering Bapak Ibu pindahin apa? Gunung-gunung pencobaan dan gunung-gunung masalah. No, saya tidak mau seperti itu. Justru saya katakan sama Tuhan, Tuhan, aku punya iman gak hanya sebiji sawi, tapi imanku sangat besar. Maka mulai hari ini aku akan pindahkan gunung-gunung berkat dan gunung-gunung emas masuk ke dalam kehidupanku. Dan terjadi, Bapak sekalian, terjadi. Karena Tuhan Yesus juga katakan, ya tadi Dia hadir, Tuhan datang untuk membawa perubahan. Apa Dia katakan? Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan saya yakin, ya sangat yakin bahwa semua hamba Tuhan, semua yang hadir di sini, hidupnya bisa menjadi jawaban atas permasalahan banyak orang yang dibawa datang kepada Bapak Ibu semuanya. Karena kita sama, ada roh Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka sadari tadi, terhubung dengannya. Kira-kira kalau terhubung hanya hari Minggu saja, halo? Bapak Ibu terhubungnya hari Minggu saja? Atau setiap hari? Atau setiap saat? Setiap saat.
Setiap hari Bapak sekalian di rumah saya ratusan orang. Semua kami layani dengan sukacita. Free, makan gratis, tidur gratis Bapak sekalian. Kalau Pak Prabowo ada program makan bergizi gratis, makan siang gratis, kami sudah melakukan. Makan pagi, siang, malam gratis Bapak sekalian. Silakan beberapa kali makan di tempat kami. Kemudian kami kasih tumpangan gratis. Cuma yang terakhirnya ada syaratnya, maksimal 3 hari kalau tidur tempat saya Bapak sekalian. Karena kalau nanti lebih dari 1 bulan, nanti keluar bil dikira kos. Ya, jadi karena harus gantian dengan yang lain. Karena yang datang dari berbagai pulau, dari berbagai kota, ya, dari Sabang sampai Merauke. Karena hidup kami menjadi jawaban. Dan itu yang saya katakan sama Tuhan tadi, Tuhan, aku mau menjadi jawaban atas permasalahan banyak orang yang dibawa datang kepada saya. Ketika Bapak Ibu sudah menyadari tadi, setiap hembusan napasmu terhubung dengannya, dengan Tuhan, pasti dalam setiap ucapanmu, tindakanmu ada kuasa yang menyertainya. Kemudian masalah nomor 2 adalah masalah asmara dan rumah tangga. Ini menduduki peringkat kedua Bapak sekalian. Dan Bapak Ibu, kabar baiknya bahwa di tempat kami semuanya ada jawaban. Ya, semuanya ada jawaban. Yang terakhir, kami selalu berbahagia karena apa? Penyakit-penyakit berat. Salah satu perusahaan kami sudah menemukan beberapa formula Bapak sekalian. Nanti bisa lihat di YouTube saya. Kemarin ada yang cuci darah seminggu sudah 2 kali, ya, minum salah satu produk kesehatan yaitu air yang kami produksi, sembuh, dan dokter nyatakan tidak perlu cuci darah lagi. Dan satu lagi yang ini juga menjadi kebahagiaan kami, nanti sampaikan kepada saudaramu, tetanggamu, teman-temanmu yang punya sakit kanker, ya, yang punya sakit kanker. Nah, jadi kami menjadi jawaban, tidak harus kami doakan satu-satu sekalian, tapi Tuhan kirimkan beberapa pengetahuan sehingga kami lebih luas lagi menjangkau banyak jiwa, menjadi jawaban nanti. Penyakit kanker ketika belum dioperasi dokter, ketika belum kena pisau dokter Bapak sekalian, kami punya formula, kami punya jawaban. Ditunggui 3 jam, sel kanker itu mati. Ya, hanya butuh waktu 3 jam, sel kanker itu mati. Bagi yang sudah kena pisau dokter, tergantung kondisi pasien. Kalau kondisinya fit, 1 bulan, 2 bulan sel kankernya bersih. Tetapi kalau kondisinya kurang fit, mungkin bisa sampai 3 bulan. Kami totalitas dalam melayani. Kami sudah berjanji pada Tuhan, kami mau menjadi jawaban, bukan menjadi beban. Dan kabar baiknya lagi, ketika Bapak Ibu sudah kehabisan uang untuk berobat, kami sediakan gratis bagi yang sudah tidak mampu, ya. Maka sering saya katakan apa? Seorang spiritualis sejati hidupnya menjadi jawaban, bukan menjadi beban. Dan apapun masalahmu Bapak sekalian, datang kepada Tuhan, pasti ada jawaban. Saya hanya salah satu kepanjangan tangannya saja.
Tetapi ketika dirimu sudah menyadari bahwa Tuhan hadir tadi, terhubung selalu dengan Tuhan, ada jawaban seberat apapun masalah. Ketika kita sudah punya waktu khusus untuk terhubung dengan Tuhan, pasti kehidupan Bapak Ibu semuanya dasar dan menjadi jawaban tadi. Maka yang saya lakukan Bapak sekalian, sebelum saya melayani banyak orang, di pagi hari minimal kami 1 jam 2 jam itu membangun hubungan dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, sekarang ini kita cek ya, waktumu sudah banyak belum untuk terhubung dengan Tuhan tadi? Atau lebih banyak khawatirnya, takutnya, mengandalkan logika? Bagaimana kita bisa mengalami kuasa Tuhan yang tanpa batas tadi? Bagaimana kita bisa mengalami kasih dan keberkatan Tuhan yang tanpa batas? Ini adalah lanjutannya lah, yang berat yang lanjutannya ini. Apa Yesus katakan ya? Tadi kabar baiknya apa? Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, ini kabar baiknya. Bahkan di dalam embusan nafasmu, rasakan kehadirannya. Sehingga kuasa Tuhan pasti dinyatakan. Kuasa Tuhan pasti hadir. Ya, selalu membawa keajaiban, membawa dampak-dampak baik di dalam kehidupan kita semuanya. Syaratnya Bapak sekalian, nah ini ada syaratnya ini ya. Dan syaratnya ini sampai kita mati nanti, ini kita masih perlu belajar. Ya, syarat untuk kita bisa menjadi jawaban bagi banyak orang tadi. Syarat supaya Tuhan selalu ada dalam hidup. 2 hal yang harus kita lakukan. Ya, kalau saya berkata apa? 2 SKS, 2 materi kuliah. Tetapi tidak semua orang bisa lulus. Bahkan saya pun masih terus belajar. Ya, tentang apa? Kelemah lembutan dan kerendah hatian. Dan seringkali saya melihat ketika ada orang yang salah, ketika ada jalannya tidak benar, ketika diperingatkan, ketika ditegur, bukannya kembali datang kepada Tuhan, tetapi malah meninggalkan Tuhan. Lemah lembut artinya apa? Ketika kamu melakukan kesalahan, ada yang memperingatkan, ada yang menegur. Dengan senang hati kamu akan berubah. Dengan senang hati kamu akan kembali kepada Tuhan. Banyak anggota gereja kecewa, banyak anggota gereja sakit hati. Justru ketika apa? Ketika ditegur. Artinya apa? Di dalam hatinya tidak ada kelemah lembutan. Lemah lembut tadi ketika ada yang menegur, ada masukan, ada kritikan, kita terima. Kalau itu benar, kita lakukan dan kembali kepada kebenaran. Banyak orang anti kritik. Ya, banyak orang anti kritik. Ketika kamu anti kritik, berarti di dalam hatimu tidak ada kelemah lembutan. Dan yang kedua, rendah hati. Oh, ini penyakit banyak orang sekalian. Dan ini saya masih belajar ya, kami pun masih belajar. Rendah hati artinya apa? Rendah hati. Rendah hati artinya apa? Rendah hati bicara tentang apa? Kita ini tidak punya hak, Bapak sekalian. Oh, ini kan hakku. Ini kan punyaku. Ini kan jemaatku. Ini kan gerejaku. Ketika masih ada kuku-kuku tadi, berarti kita belum rendah hati. Jadi ketika dalam hidup kita masih merasa punya hak,
itu berarti kita belum rendah hati. Mari hari ini kabar baik, dia datang membawa perubahan. Perubahan dimulai dari kesadaran bahwa kita sudah terhubung dengannya setiap saat, setiap waktu. Dan kita selalu belajar dua hal tadi, lemah lembut dan rendah hati. Nah, seringkali kita ini ya untuk mengurangi kenyamanan aja susah. Ada jemaat datang malam-malam, kadang kita sering tidak nyaman. Tetapi hari ini Tuhan katakan, ya, ketika kita mau mengalami kuasa yang dahsyat tadi, menjadi jawaban bagi banyak orang tadi. Hanya dua hal Tuhan suruh belajar untuk kita semuanya, yaitu lemah lembut dan rendah hati. Dan saya katakan kepada banyak orang, ini semua bukan milikku, aku cuma hak pakai, ya. Bapak saya punya mobil banyak, di tempat saya ada mobil banyak, rumah saya besar, tetapi saya katakan apa? Ini bukan punya aku, ini cuma hak pakai. Maka siapapun boleh memakai, karena saya pun juga cuma hak pakai, Bapak sekalian. Bapak sekalian, kami berusaha melayani dengan sepenuh hati. Ya, kami tanggalkan kenyamanan kami, waktu kami, Bapak sekalian. Maka rumah kami saya buka untuk melayani banyak orang. Apapun sukunya, keyakinannya, semua kami layani yang sama. Ya, saya tidak pernah membeda-bedakan orang. Karena saya cuma kepanjangan tangannya, saya cuma saluran berkatnya. Ya, waktu saya, ya, saya pakai untuk melayani banyak orang tadi. Maka saya buka rumah saya lebar-lebar tadi. Karena apa? Semua orang bisa memakai, merasakan, menikmati apa yang sudah kami nikmati. Nah, dari situ ternyata banyak orang dipulihkan dan banyak orang mendapatkan jawaban.